Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulfa Melani, NIM 1814080059, jurusan Tadris IPA Fisika dengan mata kuliah Biofisika. Adapun dosen pengampu saya itu Ibu Dr. Meliasari SPD MSI. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang termodinamika dalam tubuh makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Proses metabolisme manusia. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yang artinya adalah perubahan. Jadi, metabolisme adalah semua reaksi perubahan secara biokimia yang terjadi di dalam sel yang berperan penting dalam regenerasi energi dan molekul. Pada metabolisme terjadi proses penguraian molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil disertai dengan penghasilan energi. Proses ini disebut dengan katabolisme. Selain itu juga terjadi proses pembentukan atau sintesis molekul dan komponen sel dari molekul kecil yang biasanya membutuhkan energi. Proses ini disebut dengan anabolisme. Berikut adalah peta konsep dasar metabolisme. Seperti sebelumnya yang sudah dijelaskan bahwa pada metabolisme terdiri dari dua proses, yaitu katabolisme dan anabolisme. Pada katabolisme, sumber energi semisal glukosa, gliserol, dan asam amino akan dipecah menjadi produk metabolit. Produk metabolit di sini merupakan semua senyawa yang dihasilkan dari reaksi metabolisme. Nah, selama proses pemecahan molekul seperti glukosa dan lain sebagainya menjadi produk metabolit, sebagian besar akan menghasilkan panas serta pembentukan ATP. Panas yang dihasilkan berperan sebagai termoregulasi tubuh dan kemudian terbuang ke lingkungan. Kemudian ATP yang terbentuk dari penambahan satu gugus fosfat ke molekul ADP atau yang biasa disebut dengan fosforilasi ADP, sebagian digunakan untuk kontraksi otot sehingga kita bisa bergerak dan beraktivitas dengan baik. Serta sebagian yang lain dari ATP tersebut digunakan untuk proses anabolisme dan juga berbagai macam transportasi seluler. Pada anabolisme, ATP digunakan untuk pembentukan prekursor intraseluler yang sebagian bahannya berasal dari nutrisi eksternal. Prekursor ini kemudian akan digunakan untuk memulai biosintesis molekul intermediate seperti asam amino dan lain sebagainya. Untuk melakukan proses ini juga membutuhkan ATP. ATP juga digunakan untuk pembentukan biopolimer seperti protein dan lain sebagainya dari molekul intermediate yang telah tersedia. Ketika ATP digunakan, ATP akan mengalami defosforilasi sehingga ia kehilangan satu gugus fosfatnya dan kembali menjadi ADP. Jadi, fosforilasi dan defosforilasi ADP ini akan berjalan terus-menerus membentuk siklus. Salah satu contoh anabolisme adalah fotosintesis yang dilakukan oleh tumbuhan hijau. Dan salah satu contoh katabolisme pada hewan adalah respirasi. Antara fotosintesis pada tumbuhan dan respirasi pada hewan terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Fotosintesis membutuhkan energi matahari, CO2 dan H2O yang menghasilkan O2 dan glukosa. O2 yang dihirup dan glukosa yang dimakan oleh hewan digunakan untuk proses respirasi seluler yang kemudian menghasilkan zat sisa berupa CO2 dan H2O. Kembali lagi, CO2 dan H2O yang dihasilkan oleh respirasi bisa digunakan oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Nah, kita masuk ke materi kedua, yaitu menguraikan hukum 1 termodinamika dalam sistem biologi. Hukum 1 termodinamika merupakan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa total energi di dalam sistem yang terisolasi akan konstan. Energi tidak dapat diciptakan maupun dihilangkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Semua organisme biologis membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Dalam sistem tertutup seperti alam semesta, energi tidak dikonsumsi tetapi berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sel misalnya. Sel ini melakukan sejumlah proses penting. Proses ini membutuhkan energi. Dalam fotosintesis, energi yang disediakan oleh matahari, energi cahaya diserap oleh sel-sel dalam daun tanaman dan diubah menjadi energi kimia. Energi kimia disimpan dalam bentuk glukosa yang digunakan untuk membentuk karbohidrat kompleks yang diperlukan
untuk membangun massa tanaman. Energi yang tersimpan dalam glukosa juga dapat dirilis melalui respirasi sel. Proses ini memungkinkan tanaman dan hewan organisme untuk mengakses energi yang tersimpan dalam karbohidrat, lipid, dan makromolekul lainnya melalui produksi ATP. Energi ini diperlukan untuk melakukan fungsi sel seperti replikasi DNA, mitosis, meiosis, gerakan sel, endositosis, eksositosis, dan apoptosis. Berikut gambar dari proses fotosintesis. Yang ketiga yaitu menguraikan hukum 2 termodinamika dalam sistem biologi. Hukum 2 termodinamika menyatakan bahwa terjadinya degradasi energi atau energi yang dapat dimanfaatkan untuk kerja tidak dapat dihindarkan tetapi berubah menjadi panas. Hukum 2 termodinamika berbunyi energi kalor tidak dapat seluruhnya diubah menjadi energi mekanik atau usaha, tetapi sebagian akan terbuang. Nah, seperti proses biologis lainnya, transfer energi tidak 100% efisien. Dalam fotosintesis misalnya, tidak semua energi cahaya diserap oleh tanaman. Beberapa energi tercermin dan beberapa hilang sebagai panas. Hilangnya energi untuk hasil lingkungan sekitarnya, peningkatan gangguan atau entropi. Tidak seperti tanaman dan organisme fotosintetik lain. Hewan tidak dapat menghasilkan energi langsung dari sinar matahari. Mereka harus mengkonsumsi tanaman atau organisme hewan lain untuk mendapatkan energi. Kita masuk kepada energi bebas Gibbs. Energi bebas Gibbs adalah fungsi kuantitas termodinamika yang menyatakan hubungan antara entalpi, entropi, dan temperatur sistem. Adapun persamaannya yaitu delta G sama dengan delta H ditambah T kali delta S. Dari persamaan tersebut kita mendapatkan kesimpulan bahwa jika delta G kecil dari 0, maka reaksi berlangsung spontan. Jika delta G sama dengan 0, maka reaksi dalam kesetimbangan. Jika delta G besar dari 0, maka reaksi tidak berlangsung atau tidak terjadinya reaksi. Selanjutnya proses reaksi yang terjadi yaitu yang pertama ada isobarik. Isobarik adalah proses pada tekanan tetap atau P1 sama dengan P2. Yang kedua ada isochorik, adalah proses pada volume tetap atau V1 sama dengan V2. Yang ketiga ada adiabatis, yaitu merupakan proses pada kalor tetap yaitu Q1 sama dengan Q2. Yang terakhir ada isotermis, adalah proses pada temperatur tetap T1 sama dengan T2. Energi bebas Gibbs terdapat dalam proses metabolisme makhluk hidup. Metabolisme merupakan keseluruhan dari reaksi kimia yang dilakukan oleh organisme hidup. Metabolit merupakan molekul kecil intermediate atau molekul tidak stabil dengan paruh waktu sangat pendek dalam reaksi kimiawi. Dalam proses degradasi atau penguraian atau biosintesis biopolimer. Metabolisme mencakup reaksi anabolisme atau reaksi yang mensintetis molekul dan reaksi katabolisme atau reaksi yang mendegradasi atau menguraikan molekul. Materi kelima, menjelaskan termoregulasi pada tubuh manusia. Termoregulasi adalah suatu pengaturan fisiologis tubuh manusia mengenai keseimbangan produksi panas dan kehilangan panas sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Keseimbangan suhu tubuh diregulasi oleh mekanisme fisiologis dan perilaku agar suhu tubuh tetap konstan dan berada dalam batas normal. Hubungan antara produksi panas dan pengeluaran panas harus dipertahankan. Hubungan diregulasi melalui mekanisme neutrologis dan kardiovaskular. Perawat menerapkan pengetahuan mekanisme kontrol suhu ini untuk meningkatkan regulasi suhu. 6. Menjelaskan termoregulasi tubuh pada hewan yang berhibernasi.
Hibernasi adalah teknik bertahan hidup pada lingkungan yang keras dengan cara tidur atau menonaktifkan dirinya. Hibernasi dapat berlangsung berbulan-bulan seperti pada beruang di musim dingin. Contoh hewan yang berhibernasi adalah ular, ikan, beruang, kura-kura, dan bengkarung. Termoregulasi pada hewan eksoterm. Hewan eksoterm adalah hewan yang sangat bergantung pada suhu di lingkungan hanya untuk meningkatkan suhu tubuhnya, karena panas yang dihasilkan dari keseluruhan sistem metabolismenya hanya sedikit. Contoh ikan dan amfibi. Termoregulasi pada eksoterm akuatik. Suhu pada lingkungan akuatik relatif stabil sehingga hewan yang hidup di dalamnya tidak mengalami permasalahan suhu lingkungan yang rumit. Hibernasi dapat juga dikatakan sebagai kondisi ketaaktifan atau penurunan metabolisme pada hewan yang ditandai dengan suhu tubuh yang lebih rendah, pernafasan yang lebih perlahan, serta kecepatan metabolisme yang lebih rendah. Hewan yang melakukan hibernasi berusaha menghemat energinya, terutama selama musim dingin sewaktu terjadi kelangkaan makanan, membakar cadangan energi lemak tubuh dengan perlahan. Hibernasi dapat terjadi selama beberapa hari atau minggu tergantung dari spesies, suhu sekitar, dan waktu. Menguraikan aliran energi dalam sistem biologi di alam. Aliran energi dalam ekosistem adalah proses perputaran energi dari matahari sebagai sumber utama kehidupan, kemudian diambil oleh organisme autotrof, yaitu tumbuhan dan produsen. Energi pindah lagi ke konsumen, lalu diurai. Dalam proses aliran energi dalam ekosistem dapat membentuk rantai makanan, jaring makanan kompleks, dan perputaran semuanya komponen dikenal dengan siklus biogeokimia. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang materi termodinamika pada tubuh makhluk hidup. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.